بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah, hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammad dan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Ini baru pertama Ustadz Aziz bersama kita. Di sini juga ada guru saya ini, Ibu Rodiah Huzai. Masya Allah, Bu Guru luar biasa. Atur nuhun sudah hadir. Usman Soladin tuh ayah Ibu Rodiah, guru Ersyad, guru kita semua ini Ibu Rodiah ini, Masya Allah. Ustadz Aziz hatur nuhun berkenan hadir di majelis ini menyampaikan tentang tilawah, ya, tazkiyah dan ta'lim. Ada Profesor Rahman Mulyawan juga ini. Masya Allah. Prof, sehat Prof. Ada Prof Azali juga, Prof. Prof Dokter Ibu Iva, ya, Masya Allah, hadir bersama kita semua. Tilawah, membaca. Sepertinya Ustadz Aziz ini menyampaikan, memantik kepada kita. Jangan disebut kita sudah membaca, kalau setelah membaca tidak menjadikan kita memiliki jiwa yang baik. Dari hasil membaca kita masih memiliki perilaku bodoh. Mungkin datanya bisa luar biasa ya Kang Ferry ya, tapi datanya bisa banyak Kang Pupun, Bu Emma bisa banyak membaca, tapi kalau karakternya tidak berubah, ari gelar doktor, ari kalakuan siga budak SD, nah itu mungkin ya, Prof. Rahman ya, luar biasa ini Prof. Rahman ini perlu diketahui oleh sahabat semua, Ustadz Aziz. Prof. Rahman ini seorang yang pernah mendapatkan hadiah, entah hadiah apa dari ayahanda tercinta, tipun Bapak, dulu waktu beliau kuliah. Dia sekarang sudah jadi guru besar, Masya Allah. Prof. Rahman, barakallah. Jadi setelah kita membaca, harusnya menasihati diri kita. Kemudian tazkiyah, terjadilah pensucian diri. Kan seorang yang sudah membaca itu dia akan menemukan banyak jawaban. Dan dia tidak akan membodohi dirinya sendiri dengan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian setelah dia merasakan, di sini para guru besar banyak sekali. Mungkin para guru besar di sini merasakan ya, setelah membaca terjadi kenikmatan pada jiwa. Nah, kenikmatan ini membuat kita akhirnya melakukan taklim, belajar lagi. Mungkin begitu ya urutannya Ustadz Aziz. Luar biasa. Ustadz Aziz ini pembimbing di Mazki Travel, ya, pembimbing utama di Mazki Travel Umroh dan Haji, dan saya bersama beliau di sana. Nah, sahabat, luar biasa. Sampai ada kalimat dari Allah, atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, kan itu. Apakah engkau memerintahkan kepada seseorang untuk berbuat baik dan engkau sendiri tidak melakukannya? Apakah kamu tidak berakal gitu? Seperti itu. Jadi banyak sekali belakangan ini yang Sulwan ya, orang membaca, ilmunya luar biasa, wawasannya luar biasa, komentar-komentarnya. Kalau saya baca di grup-grup politik di mana, di handphone saya, ya Allah, hararebat itu. Tapi tetap saja terjebak ke dalam akhlak, ya. Ke dalam akhlak, dan akhlak ini kalah oleh buzzer ya, Kang Sulwan. Ketika seorang menyampaikan kebenaran, buzzer, wah, nyerang habis-habisan secara mental, kena sampai akhirnya orang yang membaca pun kena mentalnya dan mungkin marah atau mungkin jadi murung. Ditaluturkan, buzzer itu diikutin. Padahal yang bisa masuk ke meja hijau itu bukan buzzer, tapi anggota DPR. Harusnya kita tunggu aja keputusan dan apa yang disampaikan oleh anggota DPR ini, buzzer luar biasa. Ya. Padahal buzzer itu tidak pernah bisa untuk masuk ke ranah hukum.
Ya Allah, dan banyak sekali yang kena mental. Suatu saat seorang menteri kena mental karena diserang oleh buzzer sampai menteri ini tidak bisa bicara apa-apa. Menteri ya teteh? Ya, saya membaca salah seorangnya mungkin para ahli ilmu ilmu politik tahu yang hadir di sini. Nah, sahabat, mari kita membaca. Karena perintah pertama dalam Islam adalah membaca, bukan sholat. Iqra, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Itu perintah pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan Ibu Subiarti, Masya Allah, problem ini tidak ada masalah dalam hidup. Kenapa dalam hidup tidak ada masalah? Kalau kita semua membaca. Teruskan ke Prof. Rahman, teruskan ke Prof. Iva, teruskan ke Prof. Azali. Mungkin kepada kita semua yang rajin membaca. Ya. Pak Tuarso, Nasrona, ya, ini rajin-rajin membaca semua. Yang rajin membaca mungkin tidak akan pernah bertemu dengan masalah-masalah dalam hidup. Dan yang membaca ini juga mungkin kita membaca perjalanan kehidupan dari setiap episode kehidupan kita di perjalanan kita sampai akhirnya tua seperti saya sudah mulai bisa tersenyum ketika anak muda konsultasi, cerita, curhat. Ustaz, saya gini-gini, saya senyum karena itu pernah terjadi 25 tahun yang lalu gitu ya. Pada orang lain yang konsultasi juga kepada saya. Dulu saya hadapi dengan serius, sekarang saya hadapi dengan senyum karena membaca. Gitu. Setelah membaca ada pembersihan terhadap jiwa, ada karakter. Ada sesuatu yang luar biasa tumbuh pada diri kita dari hasil membaca. Yang intinya, ujungnya yang luar biasa, Dr. Aziz, adalah pada saat sudah kita membaca, kemudian jadi karakter, kita semakin haus untuk belajar. Dan Dr. Aziz bersama kita di Majelis Madani ini adalah sahabat-sahabat yang haus, yang ingin belajar. Ada yang rajin belajar ke majelis talim ikut, di Zoom ini juga ikut ada. Ada yang malah imam ya, para pemuka majelis talim ya. Para pemuka di majelis talim ada di sini. Ada guru-guru di majelis talim ada di sini. Dosen-dosen juga ada. Ada yang tidak sempat pergi ke majelis talim, sempatnya hanya malam Ahad saja di Zoom. Ya udah, mudah-mudahan ini Allah catat sebagai satu kewajiban, terpenuhinya satu kewajiban minggu ini belajar tentang Islam di sini. Kalau misalnya dari Senin sampai Ahad tidak bisa mencari ilmu, tidak bisa ke pengajian karena Prof. Iva ke pengajian itu wajib hukumnya. Ya, sampai laki-laki saking wajibnya disuruh Jumatan seminggu sekali tak. Jumatan untuk mendengarkan ceramah. Orang yang pada saat khutbah Jumat berlangsung kemudian dia ngobrol, itu tidak sah, fala Jumatalah. Jadi betul-betul khusyuk untuk mencari ilmu ini wajib hukumnya. Karena wajib, tadi juga saya pikir, aduh gimana ya, ada jangan ini Zoom sekarang ini. Ah, kasihan teman-teman yang tidak sempat minggu ini mencari ilmu. Ya udah kita adain aja. Saya bicara sarang kun anak, sarang Ersyad, sarang Fadli yang jadi operatornya. Sama anak-anak gimana kita buka aja Pak. Kasihan atau teman-teman yang tidak sempat minggu ini untuk mencari ilmu. Sudah kita lakukan. Nah, ini kewajiban. Yang mudah-mudahan ini adalah bagian daripada kegiatan tilawah, membaca. Yang insya Allah dari tempat ini Ustadz Aziz hadir hamba-hamba yang tazkiyah yang bersih jiwanya, akhlaknya terbangun dengan baik. Mungkin Ustadz Aziz juga paham ya, data mungkin mau buang-buang kuota di Zoom, kan kuotanya Zoom ini lumayan besar kepakainya, kalau bukan karena soleh, betul. Ini juga ada dari Korma Travel nih, luar biasa hadir juga. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Mari kita baca, bersihkan diri dari hasil membaca, hadirkan rasa penasaran untuk terus membaca. Alhamdulillah, sahabat semua, kita sudah mendengarkan bagaimana tilawah menghasilkan tazkiyah dan menghasilkan taklim dalam perjalanan hidup kita. Suatu saat seorang guru bertanya kepada saya, kenapa ya murid-murid saya tidak mau mendengar saya? Dan sebaliknya,
Seorang murid bertanya kepada saya, gimana ya caranya supaya saya bisa mendengar guru saya? Jawabannya sama, sesuai dengan contoh analogi yang diberikan oleh Al-Quran. Kagumi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan nasihatnya. Kagumi orang tua, maka kita akan mendapatkan nasihatnya. Kagumi guru, maka kita akan mendapatkan ilmunya. Inna min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilm. Yurfa'al ilmu wa yasbutal jalu wa yusrabul khamru wa yadharuz zina. Bahwa ciri-ciri daripada kehancuran itu seperti yang Ustadz Aziz tadi sampaikan. Kenapa ya banyak orang yang datanya banyak tapi kelakuannya rudet. Itu namanya yurfa'al ilmu. Ilmu dari dalam jiwanya diangkat oleh Allah. Ilmu di sininya banyak tapi dari jiwanya tidak menjadi karakter. Sama seperti sekarang juga kita kepada keluarga, bagaimana saya ingin bisa mendengar bahasa anak saya puji dia. Dalam Quran surat 1 ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allah mendengar, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita yakin itu, tapi belum nempel yakinnya, ya sudah. Caranya, Alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah. Maka setelah kita memuji Allah, kita akan dapatkan Ar-Rahmanir-Rahim, yakin Allah Teh Pengasih Penyayang. Setelah kita tahu Allah Pengasih Penyayang, kita akan nyaman dengan kalimat Malik Yaumiddin. Oh, di hari pembalasan nanti, di dunia ini dan di akhirat nanti, Allah yang menjadi rajanya. Karena Allah yang menjadi rajanya, Allah yang menjadi pemiliknya, maka kita pun akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita akan ibadah kepada Allah sajalah, karena Allah yang Rahman Rahim. Kemudian nasta'in, kita juga hanya akan minta kepada Allah saja. Setelah tahu dan kagum kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kita minta nggak akan macam-macam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu ini sekarang yang barusan disampaikan oleh Al-Ustaz. Disampaikannya tilawah, baca. Membaca itu diantaranya memuji. Ustaz, saya pun Bapak, Ustaz, pun Bapak dan beberapa orang pada masa itu yang seangkatan dengan beliau dan sebelumnya, itu kalau membaca buku itu pakai jas, pakai dasi, pakai peci, duduk serius itu. Saya tanya meni seperti akan pergi ke sebuah acara besar gitu kan? Jawabannya apa? Penulis buku ini orang soleh, orang yang berpikir saya harus menghormati penulisnya. Dia menghormati penulisnya maka dia akan mendapatkan ilmunya. Kan seperti itu ya. Nah ini, ciri kehancuran umat adalah pada saat orang banyak membaca tapi tidak menjadi tazkiyah. Kenapa? Karena datanya dia simpan di sini, tapi di sininya dia tidak warnai. Artinya, Masya Allah, yurfa'al ilmu, diangkat ilmu dari jiwanya. Akibatnya yasbutal jahlu, kebodohan ada di mana-mana, perilaku bodoh, bohong ada di mana-mana. Akibatnya yusrabul khamru, sebut saja mabuk orang, sampai mabuk uang. Ustaz Hasim, kenapa ada yang korupsi? Nggak usah dibubarkan DPR. Kalau gedung DPR, Pak, anggota DPR gajinya sama dengan Pak Lurah, saya yakin itu mereka akan sungguh-sungguh kerja di gedung DPR untuk negara, karena percuma saya duduk di sini dengan gaji seadanya, tapi saya tidak berkarya besar, kan gitu. Nah, sekarang dengan cara kapitalis kasih gaji yang gede-gede. Akibatnya uang, kita tahu kan, uang itu melemahkan, uang itu membodohkan. Ujungnya bersikap bodoh lah orang. Nah, setelah bodoh, orang pada mabuk semua, ya harus zina. Akibatnya ditampakkanlah perhiasan-perhiasan duniawi, termasuk perzinahan. Itu efek daripada diangkatnya ilmu dari jiwa seseorang, Masya Allah. Ini saya ingin mengajak ngumpul-ngumpul nih ya. Di sini ada AZM ini, ada Kang Pupun, ada Saiful Hudaya, Dr. Dele. Begini, ginilah kepada Ustadz Aziz saja. Ustadz Aziz suatu saat akan menjadi tua. Suatu saat, mun keumuran. Istrinya juga akan menjadi tua. Setelah kita tua, kita renta, kita akan saling menitipkan, Ustadz. Karena itu, jaga dan memegahkan cinta ya, Bu Ema ya. Megahkan cinta kepada pasangan kita. Kang Ferita. Nah, Kang Feri, Kang Pupun Ogeta. Kenapa?
Karena kalau suatu saat saya sakit, saya hanya akan dirawat oleh orang yang ada di samping saya. Kalau saya tidak mencintainya, saya akan capek dirawat oleh dia, kan itu ya, oleh istri, oleh suami. Saya akan capek dirawat oleh istri yang tidak saya cintai, dan istri saya juga akan letih merawat saya yang tidak mencintainya. Nah, karena itu ternyata, Masya Allah, supaya hadir rasa cinta seperti hadirnya rasa iman kita kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Pujian. Kita puji ilmu. Cara memuji ilmu sama dengan memuji Al-Quran. Disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, Quran ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Setuju, Ustaz. Tapi itu hanya akan terasa, akan dirasa oleh orang-orang yang sudah mengamalkan Al-Quran. Tanya Kang Yuka, itu luar biasa. Kalau seorang sudah mengamalkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, itu semuanya sudah menjadi perilaku sampai eh, Al-Hab lah ya. Sampai Al-Hab itu sudah menjadi contoh, menjadi nasihat, menjadi perilaku, menjadi akhlak. Insya Allah kita semua akan bisa mengatakan only you ya Allah. Kita akan bisa beriman kepada Allah melalui Al-Quran yang Allah kenalkan kepada kita. Bagaimana cara kenal kenal Allah? Cara kenal Allah ya kenal di Al-Quran. Nggak mungkin kenal Allah kalau tidak kenal Quran kan gitu ya. Dan Quran itu firman-firmannya. Mustahil itu. Nah, acara majelis ini mudah-mudahan membuat kita sedikit-sedikit kenal dengan Allah. Setelah kita menjadikan karakter isi Al-Quran itu, Prof. Iva ya, itu luar biasa. Kita akan mengatakan, Prof, only you, ya Allah. Hanya engkau, ya Allah. Al-Ahad, yang satu-satunya. Kan gitu. Terus kita tahu setelah kita beriman sangat kuat kepada Allah, kita sadar betul setan akan semakin marah dengan keimanan kita. Kemudian apa yang Allah katakan kepada kita? Dinasehati kita di ujung Al-Quran. Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Itu nasihat ujung dari Al-Quran. Kapan setan menggoda? Setelah kita mengamalkan Quran meskipun satu ayat. Kapan setan menggoda? Setelah Al-Quran menjadi karakter dan menjadi perilaku kita. Untuk apa Al-Quran? Untuk membangun karakter kita. Untuk apa karakter kita? Untuk bergaul, jangan ngomong sudah berakhlak mulia kalau tidak pernah bergaul. Misalnya, dokter Bele ini bergaulnya teh hayo dengan pasien. Tidak gaul dengan yang lain lagi karena sibuk pagi siang sore sampai malam ngurusin pasien terus. Saya bisa pastikan akhlaknya belum terbukti. Dua pembuktian akhlak, Ustaz. Kesehatan yang makin bagus itu karena akhlak mulia, kesehatan lahir batin tentunya fisik mental, juga kesehatan pergaulan. Karena akhlak itu untuk bergaul. Dan hasil daripada pergaulan, hati kita, jiwa kita tetap sehat. Karena itu pada saat pulang dengan orang yang bergaul dan hatinya tetap sehat, dia tidak terakulturasi jiwanya oleh orang lain, oleh sikap lain, oleh keburukan orang lain, dia tetap pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Itu seperti itu. Jadi, dan saya Ustaz, nanti mungkin saya minta lagi Ustaz Aziz untuk kembali lagi bersama kita dan menjelaskan tentang, kalau saya begini ada rasa penasaran begini Ustaz. 60-70% ayat Quran itu menyangkut muamalah. Yang menyangkut ibadahnya hanya 30%. Bahkan yang 30% harus menghasilkan muamalah. Celaka untuk orang-orang yang sholat. Kalau dia lalai dari sholatnya, menghardik anak yatim, membiarkan fakir miskin kan gitu ya. Kenapa kaitannya dengan itu? Kemudian banyak lagi, Ustadz, ayat-ayat yang setiap perintah Allah pasti kesananya tuh hakimis sholah, waktu zakat. Zakat kaitannya dengan amalan solihan kan gitu ya. Seperti kenapa semuanya kepada perilaku. Saya pikir kenapa tadi Ustadz Aziz menyampaikan kenapa umat Islam kok gini-gini aja. Rasulullah 23 tahun sudah cukup menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Karena Islam baru menjadi wacana dan bacaan saja. Tidak menjadi tazkiyah untuk akhlak mulia, tidak menjadi menjadi perangsang untuk terus belajar dan belajar tentang al-Islam. Sebab ada dua dalam yang saya garis bawahi ini hidup ini teh. Komunikasi dan waktu ya.
Ini urusannya komunikasi itu menyangkut akhlak dan lain sebagainya, termasuk psikologi dan kesehatan. Waktu itu menyangkut ilmu hitung dan lain sebagainya yang menyangkut eh, ilmu semua ilmu pasti. Sementara komunikasi semua ilmu pergaulan. Dua hal ini kalau sudah kita kuasai, masya Allah, masya Allah. Dan ini semua diajarkan oleh Al-Quran. Sahabat semua, mari kita membaca. Dari hasil baca, kita sehatkan diri kita. Pergaulan kita, bahasa kita, pendengaran kita. Saya ditanya, Kang AZM, kenapa Ustadz ngadain Zoom? Hey, kuping saya ada dua, mulut saya satu. Artinya apa? Saya harus lebih banyak dengar daripada bicara. Tah, etasan, aduh, eta teh asa. Nah, iya, itu harus banyak dengar daripada banyak bicara. Ada bicara mah satu saja mulut saya. Nah, kita coba untuk semakin memperbanyak mendengar tentunya, karena mudah-mudahan meskipun mungkin ya di antara sahabat semua ada yang sudah mengerti, sudah lebih paham dari apa yang kita sampaikan ya Ustaz ya. Mungkin, tapi kita dapat berkah dari apa yang kita dengar tentunya. Wallahu alam, tapi yang jelas mudah-mudahan ini menjadi berkah. Juga kepada semua sahabat, terima kasih atas dukungan sahabat semua kepada Majelis Madani bersama anak-anak muda yang Kararasep setiap Selasa sore di Adipati Kertabumi. Ini anak-anak muda Kararasep, Kang Yoka ya. Kang Ilmi Hatta ini luar biasa yang Kararasep sering suka hadir. Kemudian juga setiap Jumat tafsiran juga untuk Nukara Rasep, Kang Ilmi. Kan Ilmi sama saya kasep di masa lalu. Ini seangkatan, karena seangkatan kasepnya di masa. Sekarang sudah tidak kasep, sudah gagah. Alhamdulillah. Nah, jadi terima kasih atas dukungannya, juga dukungan pada kegiatan pengajian ibu-ibu Selasa pagi, juga dukungan pada pengajian ini, Majelis Madani di Zoom ini, juga dukungan pada setiap kegiatan kami pada hari Jumat ya, kemudian luar biasa. Pokoknya mah juara lah ya. Saya berharap kita semua mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jariah yang berkepanjangan tanpa henti. Ustaz Aziz, mudah-mudahan berkah dengan kurma dan dengan apa? Dengan mazkinya ya. Bravo lah kita bersama mazki itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم